Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Novi Darajatun-Nisa dengan NPM 20106310501138. Saya dari kelas 2B dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan membahas tentang biografi Al-Khawarizmi, di mana video kali ini untuk memenuhi tugas sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Saat ini perkembangan teknologi sama halnya dengan aliran air di sungai. Kamu mungkin sudah menyadarinya, bukan? Setiap waktu terus bermunculan teknologi-teknologi baru yang semakin maju dan semakin canggih tentunya. Kata algoritma berasal dari kata Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang menulis buku Al-Jabar wal Muqabbalah, terbit pada tahun 825 Masehi. Kemajuan teknologi ini tentunya tidak akan terlepas dari disiplin ilmu pengetahuan di masa sebelumnya yang menjadi dasar perkembangan teknologi yang akan datang. Salah satu ilmuwan yang menjadi peran penting dalam perkembangan teknologi, terutama di dalam bidang komputer, adalah Al-Khawarizmi, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia dikenal sebagai seorang matematikawan yang menemukan aljabar dan juga merupakan bapak dari algoritma. Bagi sebagian orang yang bekerja sebagai programmer atau developer, algoritma ini mungkin sering dipergunakan dalam pembuatan program. Jadi, siapakah Al-Khawarizmi ini? Yuk kita kenali lebih jauh bapak dari algoritma dan aljabar ini. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Di negara-negara bagian barat, ia dikenal dengan nama algoritmi, algorismi, Al-Khawarizmi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi. Tempat kelahirannya sekarang dikenal dengan kota Hifa di Uzbekistan. Menurut catatan sejarah, ketika kecil, beliau pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Dan di sanalah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau hidup pada masa Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu juga terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan oleh para cendekiawan tak terkecuali Al-Khawarizmi. Beliau bergabung bersama cendekiawan lainnya di Bait Al-Hikmah ketika beliau berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, di sini juga beliau banyak menulis gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan, baik itu di bidang matematika, di bidang astronomi, di bidang sejarah, maupun di bidang geografi. Selain itu juga beliau mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Nah, karya beliau dipublikasikan pertama kali dalam buku Al-Jabar, yaitu Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabbalah. Dalam buku ini menjelaskan solusi sistematik tentang linier dan notasi kuadrat. Dari buku inilah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu juga di dalam buku tersebut membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabar,
yang tercantum di dalam bukunya. Pemikiran beliau ini dalam buku Aljabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika ini. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Nah, hasil pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri yang diperlakukan sebagai objek aljabar. Al-Khwarizmi juga berkontribusi dalam cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini kemudian dituangkan ke dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jam'a wal Tafriq bi Hisab Al-Hind. Nah, kitab ini itu dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan yang pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang ada di dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbangan ilmu pengetahuan matematika dengan sains, dan dalam buku inilah cikal bakal algoritma muncul. Al-Khwarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi, dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemaios dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard, dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Al-Khwarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, di antaranya menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Aljabar yang berisi mengenai persamaan linier dan kuadrat. Nah, beliau juga orang yang pertama yang menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. Kemudian beliau juga memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Nah, terus membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta, terus menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundials. Kemudian menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu-Arab dan solusi sistematis. Adapun ketauladanan yang bisa diambil dari seorang Al-Khwarizmi antara lain yang pertama, kita harus berkepribadian yang teguh pada pendirian, santun dan tidak sombong. Yang kedua, kita jangan mudah menyerah atau mudah putus asa dengan apa yang sudah kita peroleh. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu pengetahuan, sehingga bisa menemukan karya-karya yang dikenal dan bermanfaat bagi banyak orang. Yang keempat, masalah yang rumit bisa diselesaikan asalkan kita bisa mau berusaha dengan sungguh-sungguh, seperti Al-Khwarizmi yang memecahkan masalah aljabar dengan penyederhanaannya.